Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zahratul Khair dengan NIM 240710111121 dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, angkatan tahun 2024. Saya membuat video ini untuk memenuhi syarat sebagai tugas UTS Bahasa Indonesia kelas 83 yang diampu oleh Dr. Parto SPD MPD. Beliau memberikan salah satu tugas UTS Bahasa Indonesia, yaitu membuat video durasi 5-10 menit untuk membahas tentang potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Berikut pemaparan saya, bagaimana sih potensi bahasa Indonesia yang nantinya akan menjadi bahasa internasional. Saya di penjelasan kali ini mengambil sumber dari sebuah artikel dan jurnal yang ada di Google. Oke, pertama-tama saya akan membahas potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari berbagai faktor yang mendukungnya, seperti posisi geostrategis Indonesia di dunia, jumlah penutur yang besar, peran bahasa Indonesia dalam perdagangan internasional, serta perkembangan globalisasi yang memungkinkan penyebaran budaya dan bahasa melalui berbagai media. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu dari berbagai faktor tersebut. Yang pertama, yaitu faktor posisi geostrategis dan keberagaman budaya Indonesia. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional berkat letak geografisnya yang berada di pusat perdagangan global dan keragaman budaya yang kaya. Negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Timor Leste memiliki hubungan historis dan budaya yang erat dengan Indonesia, bahkan bahasa Indonesia itu sendiri, dengan nama bahasa Melayu. Dalam bahasa resmi di Malaysia dan Brunei, yang memungkinkan terjadinya pembelajaran bahasa Indonesia secara lebih luas di kawasan ini. Dalam konteks kebudayaan, Indonesia juga memiliki daya tarik besar dengan seni, musik, film, dan kulinernya, dan tradisi yang telah dikenal secara global. Industri film Indonesia, misalnya, mengalami perkembangan pesat dan semakin banyak mendapatkan apresiasi di berbagai festival internasional. Seiring dengan berkembangnya pengaruh budaya Indonesia melalui media sosial dan hiburan, bahasa Indonesia berpotensi menjadi lebih dikenal di luar negeri nantinya. Faktor yang kedua yaitu jumlah penutur dan kekuatan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dipakai oleh lebih dari 270 juta orang di Indonesia dan beberapa juta orang lainnya di luar negeri sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Jumlah penutur yang besar menjadikan bahasa Indonesia memiliki potensi untuk berkembang sebagai bahasa internasional, termasuk di kawasan Asia Tenggara dan kawasan-kawasan dengan komunitas Indonesia yang besar, seperti Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Selain itu, sejumlah program pelajar bahasa Indonesia telah diperkenalkan di berbagai universitas di dunia. Sebagai contoh, Universitas Nasional Singapura dan Universitas Melbourne di Australia memiliki jurusan bahasa Indonesia yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai mendapatkan perhatian lebih di luar negeri. Pemerintah Indonesia juga terus mendukung pengajaran bahasa Indonesia dengan mengirimkan pengajar-pengajar bahasa Indonesia ke luar negeri melalui program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Namun meskipun memiliki jumlah penutur yang besar, pengenalan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional menghadapi tantangan, terutama ketika dibandingkan dengan bahasa Inggris, Mandarin, atau Spanyol yang sudah lebih dulu menjadi bahasa global. Tantangan utamanya adalah masih terbatasnya sumber daya untuk pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri serta persepsi bahwa bahasa Indonesia belum memiliki daya tarik yang cukup kuat di kancah internasional. Faktor yang ketiga yaitu peran ekonomi Indonesia dalam dunia internasional.
Ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang terbesar di Asia Tenggara juga memberikan kontribusi besar terhadap potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Indonesia merupakan anggota G20 dan ASEAN, serta negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ini. Indonesia adalah mitra dagang utama bagi banyak negara dunia, terutama dalam sektor minyak, kelapa sawit, gas alam, batu bara, kopi, dan tekstil. Kehadiran Indonesia dalam organisasi ekonomi global juga mendorong penyebaran bahasa Indonesia dalam konteks diplomasi ekonomi dan kerjasama internasional. Banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, yang membuat penguasaan bahasa Indonesia menjadi penting bagi para profesional yang ingin berkarir di Indonesia atau bekerja dengan perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan Indonesia. Berikutnya, saya akan membahas tantangan dan hambatan dalam menjadi bahasa internasional. Meskipun memiliki potensi yang besar, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Antara lain yaitu keterbatasan sumber daya, persaingan dengan bahasa lain, serta kurangnya promosi global. Yang pertama adalah salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan jumlah pengajar bahasa Indonesia di luar negeri dan terbatasnya materi pembelajaran yang dapat diakses. Pemerintah Indonesia dan lembaga pendidikan belum meningkatkan kualitas dan kuantitas pengajaran bahasa Indonesia, baik melalui program formal di universitas-universitas internasional maupun melalui platform daring yang dapat dijangkau oleh masyarakat global. Yang kedua, yaitu persaingan dengan bahasa asing. Seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan Spanyol sudah mapan sebagai bahasa internasional yang dominan. Menghadapi persaingan ini, bahasa Indonesia perlu menawarkan sesuatu yang unik seperti keunggulan dalam segi pembudayaan, ekonomi, dan geopolitik yang dimilikinya. Yang ketiga, ada kurangnya promosi global. Upaya promosi bahasa Indonesia di luar negeri masih sangat terbatas. Penguatan diplomasi kebudayaan melalui program Indonesia Culture Attaché di berbagai negara perlu diperluas. Selain itu, media massa internasional seperti televisi, film, dan musik Indonesia juga perlu lebih dipromosikan. Oke, sekarang masuk ke poin yang terakhir, yaitu peluang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Meskipun ada tantangannya yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Antara lain, yaitu dengan globalisasi dan teknologi. Dengan kemajuan teknologi dan internet, pembelajaran bahasa Indonesia dapat lebih mudah diakses melalui berbagai aplikasi, situs web, dan platform pembelajaran daring lainnya. Media sosial juga dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia sebagai bahasa internasional di kancah dunia. Yang kedua, yaitu peningkatan kerjasama dengan negara-negara tetangga. Pengajaran bahasa di Indonesia, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei dapat diperkuat. Kerjasamanya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan di kawasan ini dapat meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di luar Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, peran media dan hiburan. Dunia hiburan Indonesia, terutama industri film dan musik, memiliki potensi besar dalam memperkenalkan bahasa Indonesia ke audiens internasional. Film Indonesia seperti Laskar Pelangi, Ada Apa Dengan Cinta, dan Pengabdi Setan telah menunjukkan bahwa budaya Indonesia dapat diterima dengan baik di luar negeri. Baik, sepertinya itu yang dapat saya jelaskan bagaimana potensi bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional di kancah dunia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.